Segerombolan mobil dan juga sebuah ambulans sedang menuju ke sebuah tempat. Mereka adalah sebuah gangster yang membawa ketuanya karena harus segera melakukan operasi. Tentu saja operasi itu akan dilakukan secara diam-diam dan dilakukan secara ilegal. Seorang wanita juga ikut dalam gerombolan tersebut untuk menjadi seorang perawat. Sementara Dr. Han yang merupakan ahli anestesi juga sudah menunggunya. Di lain sisi di sebuah rumah sakit juga ada seorang dokter yang sedang mempersiapkan operasinya. Kemudian seorang wanita juga nampak sedang menuju ke sebuah tempat operasi ilegal tersebut. Asistennya Seo Young-ju juga sudah menunggunya di luar gedung. Di lain sisi, dokter jenius Choi Duk-hee juga sedang mempersiapkan operasinya di sebuah rumah sakit. Dan wanita yang akan melakukan operasi ilegal itu bernama Dr. Jong-suk. Dia adalah murid dari Dr. Choi Duk-hee yang juga merupakan seorang jenius. Namun dia dibuang oleh Dr. Choi dan kini menjadi dokter ilegal. Jong-suk bersiap untuk melakukan operasi pada otak dari ketua gangster itu. Dan itu merupakan operasi yang sangat sulit karena dilakukan di batang otak. Semua anak buah gangster terlihat memantaunya. Hanya seorang jenius yang bisa melakukan operasi tersebut. Tiba-tiba terdengar suara keributan di luar ruangan. Jong-suk sangat kesal hingga akhirnya dia menyuruh semua anak buah gangster untuk pergi. Di saat bersamaan, Dr. Choi juga sedang melakukan operasinya dengan kasus yang sama. Dia dibantu oleh asistennya yang bernama Sang-gi. Jong-suk terlihat menyuruh Dr. Han untuk membangunkan pasiennya. Dia pun langsung melakukan tugas yang diperintah oleh Jong-suk. Ketua gangster itu bernama Kim Do-bung. Jong-suk tahu bahwa ketua gangster itu adalah seorang DPO. Dia bertanya kejahatan apa yang sudah dia lakukan. Saat Kim Do-bung menjawab, Jong-suk terlihat berhasil melakukan operasinya. Tak hanya itu, Dr. Choi juga berhasil untuk melakukan operasi yang sama. Tiba-tiba seorang detektif menemuinya. Dia sedang menyelidiki kasus operasi ilegal yang dilakukan oleh seorang dokter. Detektif itu mendapatkan sebuah video dari operasi pembedahan otak. Nah, satu-satunya orang yang bisa melakukan operasi pembedahan batang otak di Korea adalah Dr. Choi. Itu adalah operasi yang sangat sulit dan hanya bisa dilakukan oleh seorang jenius. Menurut Sang-gi, jika hal itu dilakukan oleh dokter biasa, maka operasinya akan gagal. Akhirnya detektif itu pun pergi. Sang-gi menduga bahwa orang yang melakukan operasi batang otak itu adalah Jong-suk. Dan Dr. Choi juga menduganya seperti itu. Kemudian Dr. Choi meminta bantuan Nyonya Ra untuk mencari tahu broker bedah ilegal yang bernama Min. Karena dia ingin mencari tahu siapakah dokter yang melakukan bedah otak tersebut. Sementara itu, Jong-suk terlihat kelelahan dan tertidur setelah melakukan operasi. Young-ju juga terlihat tidur di sampingnya. Tiba-tiba Jong-suk mengecek kepala Young-ju dan mengecek bekas jahitan yang ada di kepalanya. Karena sebelumnya Jong-suk tengah mengoperasi Young-ju dan juga menyelamatkannya. Jong-suk kemudian masuk ke kamar Kim Do-bung. Dia mengecek kondisinya dan juga memeriksa kesehatannya. Ternyata Kim Do-bung sudah sadar dan kondisinya membaik. Dia mengucapkan terima kasih kepada Jong-suk. Di sisi lain, perawat Miran ternyata menerima upah yang cukup banyak. Tetapi dia merasa uang tersebut masih terlalu kecil. Jong-suk meminta Young-ju untuk mengantarnya makan di tempat lain. Young-ju tidak mau karena mereka sedang berada di pegunungan. Tiba-tiba Miran menghampiri Jong-suk dan mengatakan bahwa dia mengenalnya. Ternyata mereka pernah bekerja di rumah sakit yang sama. Miran juga tahu rumor antara Jong-suk dan juga Dr. Choi. Hal itu tentu saja membuat Jong-suk terkejut. Kemudian Jong-suk mengatakan kepada Young-ju bahwa dia mulai khawatir dengan Miran. Ternyata Miran dibawa oleh para gangster, tetapi dia juga mempunyai banyak rahasia. Miran dikeluarkan dari rumah sakit karena beberapa kali melakukan malpraktek. Saat ini Miran menjadi perawat yang membantu Jong-suk. Terlihat dia menyuntikkan sesuatu kepada Kim Do-bung.
Saat Jong-suk kembali, ternyata Miran menemukan kartu namanya. Saat ini, Jong-suk juga mengelola sebuah apotik. Hal itu dia lakukan karena Jong-suk sudah kehilangan izin prakteknya sebagai dokter. Miran terus mengikuti Jong-suk ke ruangan Kim Dong-bu. Ternyata dia sudah menyuntikkan obat tidur kepadanya. Miran merasa tidak adil karena dia mendapatkan uang yang lebih sedikit dari Jong-suk. Karena Miran mengetahui identitas Jong-suk, kini dia mulai mengancamnya. Selain itu, dia juga sudah melakukan praktek bedah ilegal di luar rumah sakit. Mendengar hal itu, Jong-suk kemudian mengatakan berapa bayaran yang dia inginkan. Tetapi Miran justru menginginkan uang yang harus diberikan Jong-suk tiap bulan untuk membungkamnya karena Jong-suk sudah melakukan praktek ilegal. Tentu saja Jong-suk terlihat kesal. Sementara itu, Dr. Choi dan juga Nyonya Ra sudah menemukan broker Min. Dr. Choi sangat penasaran siapakah orang yang melakukan operasi bedah otak yang ada di video tersebut. Broker Min menyatakan bahwa itu adalah dokter biasa. Dia juga mengungkapkan bahwa dialah yang mempunyai video ini tetapi tidak berkaitan dengan pembedahan bedah otak. Broker Min kembali mengatakan bahwa video itu sudah sangat lama. Selain itu, orang-orang dari Tiongkok juga ingin mengetahui tentang video tersebut. Broker Min kembali bertanya apa alasan Dr. Choi ingin tahu. Dr. Choi mengatakan bahwa dia hanya ingin tahu siapakah dokter yang melakukan bedah rumit tersebut. Kemudian dia pun pulang dan bertemu dengan teman lamanya yang merupakan Inspektur Yang. Mereka berdua adalah teman kecil yang sangat akrab. Inspektur Yang meminta bantuan Dr. Choi untuk membantunya mengungkap praktek ilegal. Tiba-tiba Dr. Choi mendengar suara gesekan pisau yang mengganggu otaknya. Ternyata Dr. Choi mempunyai masalah kesehatan di otaknya yang membuat dia harus segera menyuntikkan obat yang dia bawa. Terlihat dia mengeluarkan beberapa cairan untuk membuat otaknya kembali pulih. Kini para gangster tengah membersihkan tempat kuil itu yang sudah digunakan untuk melakukan praktek ilegal. Kemudian Kim Do-bung meminta untuk berbicara empat mata bersama Jong-suk. Dia berterima kasih dan mengatakan jika Jong-suk membutuhkan bantuan untuk segera menghubunginya. Tetapi Jong-suk justru mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kemudian Kim Do-bung pun akhirnya dibawa pergi. Dr. Han ikut mengantarnya. Setelah semuanya pergi, Jong-suk terlihat sedang mempersiapkan rencana lain. Miran juga terlihat senang karena sebelumnya dia berhasil untuk mengancam Jong-suk. Selain itu, Miran juga berusaha mencari tahu tentang identitas dari Yongju yang selama ini menjadi asisten dari Jong-suk. Yongju tidak peduli dan langsung meninggalkan Miran yang saat itu sedang mencari botol air minumnya. Miran mencari botol minumnya di dalam tas Jong-suk dan menemukannya serta langsung meminumnya. Di sisi lain, Jong-suk meminta Yongju untuk segera memberikan kantong es tersebut kepada Dr. Han. Dia pun meminta Yongju untuk segera pergi menyusulkan kantong es tersebut. Selain itu, Jong-suk juga meminta asistennya yang berambut kuning untuk segera beristirahat dan pergi ke permandian. Dia juga memintanya untuk kembali keesokan harinya. Kemudian, asisten itu pun akhirnya pergi. Kini, Jong-suk tinggal sendiri di kuil tersebut bersama Miran. Namun Miran terlihat pingsan setelah meminum minuman botol. Dalam perjalanan, Yongju merasa curiga tentang kantong es yang dibawanya. Setelah membuka kotak es tersebut, ternyata itu adalah sampah. Yongju buru-buru pergi kembali ke kuil. Sementara Miran akhirnya terbangun dan mencari tasnya yang berisi uang. Walaupun berjalan sempoyongan, Miran berusaha mencari di setiap sudut kuil tersebut. Akhirnya dia menemukan tasnya yang berada di bawah lantai. Saat Miran membuka tasnya, ternyata uang-uang itu masih ada. Jong-suk pun buru-buru menyerangnya dari arah belakang. Miran terlihat tidak berdaya karena Jong-suk mengikatnya dari arah belakang. Jong-suk sangat marah dan juga kesal karena sebelumnya Miran mengancam dia. Di saat bersamaan, Yongju akhirnya tiba di kuil dan buru-buru menemui Jong-suk. Tetapi semuanya sudah terlambat karena Jong-suk sudah menyingkirkan Miran. Dia pun meminta Yongju untuk mengambil skop yang ada di belakang mobil.
Keesokan harinya, Jong-suk dan juga Yong-ju akhirnya kembali ke rumah. Yong-ju merasa menyesal melihat sekop yang digunakan untuk mengubur Miran. Sementara Jong-suk terlihat senang bermain dengan anjing-anjingnya. Dr. Choi juga akhirnya menemukan keberadaan Jong-suk yang sekarang tinggal di Pulau Peju. Nyonya Ra mengatakan bahwa Dr. Choi terlihat senang setelah menemukan Jong-suk. Saat ini Dr. Choi tengah mengalami masalah kesehatan, dia juga sering menempelkan obat pereda nyeri di tubuhnya. Nah, sementara Jong-suk akhirnya kembali ke apoteknya dan tengah mengobati seorang nenek. Nenek tersebut bertanya kemanakah Jong-suk beberapa hari karena tidak terlihat. Jong-suk mengatakan bahwa ada seseorang yang berusaha meminta uang darinya. Karena kesal, Jong-suk mengaku bahwa dia sudah menghabisi orang tersebut. Di saat Jong-suk akan pulang, seorang pria yang mempunyai gelang pengaman dari polisi terus melihatnya. Jong-suk terlihat kesal, tiba-tiba polisi datang. Pria itu pun kemudian masuk ke dalam kedainya dan Jong-suk diminta polisi untuk segera pergi. Sesampainya di rumah, Jong-suk mengatakan kepada Yong-ju bahwa dia kesal kepada pria itu karena terus mengintainya secara berlebih. Yong-ju justru mengatakan bahwa Jong-suk adalah orang yang gila, karena sebelumnya dia telah menghabisi nyawa dari Miran. Namun Jong-suk beralasan bahwa dia hanya membela diri. Yong-ju meminta Jong-suk untuk tidak melakukan hal itu lagi. Tiba-tiba Jong-suk menerima telepon dari Dr. Choi yang mengatakan bahwa dia ingin berkunjung menemuinya. Jong-suk pun teringat bahwa dulu saat dia melakukan operasi, tiba-tiba Dr. Choi menghentikannya. Jong-suk sangat kesal hingga akhirnya dia pun menyerang Dr. Choi dengan menggunakan tali infus. Dr. Choi pun kesal, dia langsung menampar Jong-suk. Dr. Choi mengatakan bahwa Jong-suk mempunyai sifat impulsif di mana dia selalu bertindak tanpa memikirkan resikonya. Dan itu adalah masalah bagi Jong-suk. Selain itu, dia juga berjanji tidak akan membiarkan Jong-suk untuk menginjak ruang operasi lagi. Mendengar hal itu, Jong-suk sangat kesal karena Dr. Choi akhirnya mengusir dia dari rumah sakit. Kemudian Jong-suk berusaha untuk mendapatkan maaf dari Dr. Choi dengan berlutut di bawah hujan. Namun Dr. Choi seakan tidak peduli melihat Jong-suk yang terus berlutut, dia hanya pergi meninggalkannya. Hal itu tentu saja membuat Jong-suk sangat marah dan juga kesal serta sakit hati. Ini tiba-tiba Dr. Choi datang dan ingin menemuinya. Tentu saja Jong-suk terlihat sangat kesal karena apa yang dilakukan Dr. Choi sebelumnya. Tiba saatnya mereka berdua saling berhadapan lagi. Jong-suk kemudian meminta Dr. Choi untuk masuk. Dr. Choi juga membahas tentang rekan kerja dari Jong-suk yang sekarang sudah mempunyai karir masing-masing. Dr. Choi kemudian menunjukkan video bedah otak yang dilakukan oleh Jong-suk. Dia juga memuji kemampuan Jong-suk yang terus meningkat. Selain itu, Dr. Choi juga tahu bahwa sekarang Jong-suk membuka sebuah apotik. Yu Jong hanya mendengarnya dari balik kamar. Dr. Choi kembali mendengar suara gesekan pisau yang membuatnya sangat tidak nyaman. Nah, Jong-suk akhirnya memberikan potongan kue tersebut kepada Dr. Choi. Dr. Choi mengaku kepada Jong-suk bahwa kini dia mempunyai masalah kesehatan dan menderita glikoma batang otak, dan harus segera dilakukan operasi. Jong-suk menyuruh Dr. Choi untuk segera pensiun. Namun Dr. Choi mempunyai rencana lain, dia berencana mengambil cuti dan meminta Jong-suk untuk mengoperasinya. Mendengar hal itu, tentu saja Jong-suk tidak mau untuk melakukan hal tersebut, dia juga mengaku bahwa izin prakteknya sudah dicabut. Dr. Choi tidak peduli dan Jong-suk mengatakan kenapa dia yang harus melakukannya. Dr. Choi justru mengancam Jong-suk dengan mengatakan bahwa saat ini detektif tengah mencarinya karena Jong-suk telah melakukan praktek ilegal. Tentu saja Jong-suk marah karena menduga Dr. Choi ingin menghancurkannya lagi. Di saat Dr. Choi keluar dari rumah sakit, tiba-tiba penyakitnya kambuh dan dia berusaha mengambil obat yang ada di dompetnya. Tetapi akhirnya obat itu terjatuh. Di saat bersamaan Jong-suk keluar dan teringat tentang masa lalunya. Dia pun akhirnya menginjak obat itu dan berjanji tidak akan menolongnya. Jong-suk terlihat sangat kesal hingga dia pun menghancurkan obat yang ada di kakinya.